everyone, good afternoon. We are from English Group 2, Class PJKRB 23. My name is Vina Nabila. Hello, my name is Daniel Simanjunta. My name is Jevan of Trimanhia. Halo, my name is Putri Wulansari. My name is Ferdin Putrahia. My name is Felix Kevin Tasmiring. We will be journalists. What's our group activities? Okay. What is your passion, philosophy, and how do you embrace it? Do you athletes? Apa filosofi pelatihan Anda dan bagaimana Anda menerapkan pada atlet Anda? Filosofi kepelatihan yang saya miliki itu yang pertama menjadi seorang atlet, yaitu seperti menjadi seorang petarung. Dalam gelanggang itu tidak ada kata takut dan tidak ada kata menyerah. Jika sudah masuk ke dalam gelanggang itu tidak ada kata menyerah dan takut. Jadi di saat sesi latihan untuk menerapkannya itu ya menjadi seorang pelatih yang tegas, tidak banyak bercanda, tidak banyak melakukan hal-hal yang membuat atlet itu tidak merasa menjadi seorang petarung. Jadi sebagai seorang pelatih itu kita harus menekankan kepada atlet agar mereka itu siap menghadapi apapun lawan mereka, siapapun lawan mereka di dalam gelanggang nanti. How do you motivation your athletes to reach their potential? Bagaimana Anda memotivasi atlet Anda untuk mencapai potensial maksimal mereka? Cara motivasinya itu memberi arahan yang terbaik, itu yang pertama. Lalu selanjutnya kita jangan terlalu memberi mereka pressure yang terlalu berlebihan agar mereka itu tidak memiliki mental yang ngedown gitu kan. Kalau kita menjadi seorang pelatih yang terlalu memberi tekanan kepada seorang atlet, mereka akan kurang motivasinya dalam latihan dan begitu juga untuk pertandingan nanti. Jadi kalau menjadi seorang pelatih itu agar atletnya termotivasi, ya pelatihnya juga itu harus bisa memberi pelatihan, memberi wejangan yang terbaik untuk mereka hadapi nanti ke depannya agar mereka termotivasi untuk bertarung. How do you handle failures and challenge with your athlete? Bagaimana Anda menangani kegagalan dan tantangan yang dihadapi atlet Anda? Ya, jika atlet yang saya latih itu mengalami kegagalan, saya harus memberi mereka motivasi kembali, memberikan mereka semangat untuk mereka bisa kembali kepada performa mereka. Karena kalau mereka tidak kembali ke performa mereka dan merasa gagal terus, mereka tidak akan berkembang. Jadi untuk menaikkan motivasi mereka saat mereka gagal itu harus diberikan wejangan yang baik agar apa yang mereka dapat pada saat pertandingan, bila mereka gagal, jadikan itu sebagai pelajaran mereka untuk mereka dapat meningkatkan performa mereka ke depan. Dan yang kedua, how do you handle conflict or disagreement in a team? Bagaimana Anda menangani konflik atau perselisihan dalam suatu tim? Ya, cara menanganinya itu kita sebagai pelatih harus memberi penanganan yang tepat ya tentunya. Karena memang banyak di dalam klub atau di dalam tim itu banyak konflik, di mana kadang ada beberapa orang yang bentrok karena yang mereka sering latihan, rajin latihan, tetapi tidak dibawa bertanding atau dijadikan sebagai cadangan, dan itu akan menjadi konflik. Nah, itu tugas pelatih yaitu untuk menjelaskan apa sih kurangnya, apa sih lebihnya dari atlet utama dan atlet cadangan, agar mereka tidak konflik yang berkepanjangan.
In a team there about by athletes was who occasionally disobey the rules of fight against the coach. What action takes in the case? Kan di setiap pelatihan ada itu yang kayak atlet yang melawan gitu. Gimana abang cara nanggapinya itu? Cara menanggapinya itu dari seorang pelatih kita harus melihat dulu situasi atletnya, bagaimana mood mereka saat di dalam latihan, apa yang mereka hadapi di luar dari latihan, karena banyak hal-hal yang mereka bawa ke dalam sesi latihan itu. Mungkin mereka ada yang baru terjadi permasalahan di rumah mereka atau di luar atau bersama siapapun itu teman-temannya, itu mereka mungkin masih terbawa-bawa ke pelatihan. Jadi sebagai seorang pelatih itu harus mengetahui apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, agar kita seorang pelatih tahu bagaimana cara mengatasi atlet yang siapa tadi yang melawan itu, apa sebabnya mereka bisa melawan pelatih. Next question, what are the most important qualities of you for athlete of your team? Apa kualitas terpenting yang Anda cari pada seorang atlet untuk tim Anda? Sebenarnya karena saya seorang pelatih tarung, seorang pelatih pencaksilat yang di dalam bidang pertarungan, kualifikasi yang saya ambil itu adalah mereka berani. Yang pertama, kalau tidak berani untuk bertanding, tidak berani untuk bertarung, saya tidak akan bawa mereka. Lalu yang kedua adalah skill mereka. Kalau skill mereka tidak memadai, skill mereka masih sama seperti pemula, itu saya tidak akan bawa. Dan yang ketiga adalah fisik mereka. Jika fisik mereka tidak memadai, walaupun skill mereka ada tapi fisik tidak memadai, sama aja. Karena di dalam gelanggang itu cuma tidak hanya dibutuhkan skill mereka. Mereka juga harus membawa fisik mereka yang prima ke dalam pertandingan. What is the biggest award your team has won with your passion? Apa pengalaman terbesar yang perlu diraih tim Anda selama berlatih? Pengalaman yang besar itu yang pernah saya raih itu menjadi juara umum pada pertandingan di provinsi, dan yang saya bawa itu pernah masuk ke dalam jajaran atlet dari tingkat pelajar. Kedua, when you take part in competition and your team, how do you motivate your team to stay motivated about the next match? Ketika Anda mengikuti suatu kejuaraan dan tim Anda tidak mendapatkan hasil yang maksimal, bagaimana cara memotivasi tim agar tetap semangat melatih pertandingan selanjutnya? Sama seperti yang saya jelaskan tadi, saya harus menjelaskan kepada atlet itu bahwasanya kegagalan mereka yang mereka hadapi saat ini bukanlah akhirat segalanya. Jadi mereka harus menjadikan kegagalan pada saat ini menjadi motivasi mereka agar bisa berkembang lagi ke depannya, menjadi sebuah pelajaran bagi mereka agar mereka dapat meningkatkan skill, performa atau fisik mereka untuk bertanding ke depannya. What strategies and benefits don't coach on the run the marathon athlete? Apa strategi dan teknik coach untuk mengembangkan atlet? Strateginya itu mengatur program terutama ya. Seorang pelatih itu harus mengatur program para atlet agar mereka dapat meningkatkan mereka. Jadi dari seorang pelatih itu kita harus mengetahui apa yang kurang dari atlet kita. Misalkan mereka kurang fisik atau mereka kurang skill, jadi pelatih itu harus tahu mengatur program latihan untuk melatih fisik ataupun skill mereka. In item the must be some up who honestly despite the facts against the court. What action do you take these facts? Bagaimana penghargaan yang diberikan agar
atlet tampil di depan? Ya, pertama beri fokus kepada mereka, selamat agar mereka itu merasa diri mereka tidak seperti orang-orang yang gagal. Kalau seorang pelatih tidak memberikan mereka selamat, mereka tidak merasa diri mereka sama seperti orang yang gagal. Lalu hadiah apa yang bisa diberikan oleh pelatih kepada atlet, walaupun itu kecil, pasti itu menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang atlet. Walaupun itu hadiahnya tidak mahal ataupun hadiahnya itu hanya seberapa yang mungkin mereka juga bisa membelinya, tapi jika itu diberikan oleh pelatihnya, mereka pasti merasa mereka menang. Mereka merasa diri mereka itu berhasil dapat membanggakan orang-orang sekitarnya dan terutama kepada pelatih. What is your message to other athletes? Apa pesan-kesan abang untuk para atlet-atlet lain di luar sana? Misalnya, tetap semangat berlatih, jadikan dirimu sebagai petarung, jangan takut untuk menghadapi event-event ke depannya. Jika sudah masuk ke gelanggang, jika sudah masuk dalam pertandingan, jangan takut. Dan kalau takut itu lebih baik keluar aja, karena kalau sudah masuk ke dalam gelanggang, tidak ada istilah takut lagi. Dalam gelanggang itu sudah menjadi musuh, tapi di luar tetap menjadi musuh.